Cerita diawali dengan diperlihatkannya wanita cantik. Diketahui wanita gemoy itu bernama Hana. Terlihat ia sedang dibuntuti oleh pria misterius bermobil. Setelah mengetahui tempat tinggalnya yang berada di sebuah apartemen, si pria itu pun terlebih dulu ke sana. I know where you live, Judy. Sesampainya di sana, si pria itu lalu merusak kabel listriknya yang seketika membuat apartemen itu menjadi gelap. Kalau dilihat-lihat, si pria ini seperti sudah terbiasa mengintai seseorang. Saat wanita itu sudah sampai di apartemennya, tiba-tiba dan ya, si gemoy pun harus tewas setelah dicucuk pisau dapur di bagian rahangnya. Sadisnya lagi, bagian kulit kepalanya malah disayat sampai terlepas. Singkat waktu, pria misterius ini kembali mencari korban baru di sosial media. Dengan segala harapan yang sudah ia tempatkan, dirinya pun berhasil menemukan seorang wanita yang bernama Lucy. Hello, Red Lucy 86. Mereka pun mengadakan pertemuan di sebuah bar untuk sekedar ngopi dan mengobrol. Diketahui bahwa si pria ini bernama Adul, dan ia juga seorang pria bujangan. Setelah melakukan pertemuan, Lucy pun harus diantarkan pulang oleh Adul menggunakan mobilnya. Cheers. Cheers. So, That's what most of the psychos end up looking like when you meet them. You know, it was really sweet of you to drive me home. Sesampainya di tempat tinggal Lucy, di situ Lucy langsung berganti skin karena Lucy mulai tertarik kepada Adul dan ingin melakukan gabrutan. Dengan malu-malu bagong, Adul pun bersedia melakukannya. Namun tiba-tiba nahas Lucy si skin pun tewas di tangan Adul. Karena Adul baru ingat bahwa tujuannya menghabisi gadis ini. Alhasil dengan keahlian dan juga kebiasaannya, Adul langsung menyayat kelapa Lucy dengan pisau yang ia bawa. Singkat waktu, Adul pun tiba di suatu tempat dan ia mengambil satu buah manekin yang sudah Adul siapkan. Ternyata kulit kepala Lucy beserta rambutnya malah dipasang di kepala manekin itu, lalu diseteples. okay, perfect. Di situ juga terlihat seorang wanita yang sedang tertidur. Setelah dibuka, ternyata wanita itu juga sebuah manekin yang merupakan korban di scene awal tadi. No, wait. Diketahui Adul ternyata memiliki toko sebuah manekin yang biasanya untuk pameran atau menjual pakaian. Tak lama Adul melihat ada seorang wanita yang sedang memotret manekin miliknya dari luar. Diketahui wanita itu bernama Anna. Anna lalu meminta izin untuk mengambil beberapa gambar untuk digunakan memenuhi hobinya, yaitu seorang fotografer. Fine, I guess. Yeah? Do you mind if I take... Oh, it's just fine art, I guess. I take pictures of mannequins. Lalu Adul mulai bercerita bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal saat ia masih kecil. Maka dari itu, untuk ia makan selama ia hidup, Adul harus membuka sebuah toko manekin. Anna yang mendengar itu sangat prihatin dengan kondisi Adul dan ia pun berniat akan menyewa patung manekin milik si Adul. Nantinya akan diikut sertakan dalam perlombaan oleh Anna. Midnight. Opening homes for them. You're funny. I mean, this place is so special. Setelah mengobrol, Adul kembali ke ruang kerjanya. Bisa kita lihat banyak sekali manekin yang tersimpan di dalam tokonya ini. Setiap hari Adul selalu melamun sambil menunggu konsumen yang datang ke tokonya. Namun di saat tokonya sepi, ia selalu menyiapkan diri untuk kembali mencari korban.
Pencarian pun dimulai dengan keliling kota terlebih dulu. Tidak sembarang wanita akan dijadikan target oleh Adul. Ia mencari wanita dengan rambut yang unik dan indah yang bisa jadi kriterianya. Move it! I'm just waiting for my wife. Singkat waktu, Adul pun sudah menemukan targetnya, di mana wanita itu merupakan seorang penari. Ia lalu membuntuti wanita itu sampai ke dalam kereta. You ready? Yeah, let's go. I think I really broke my leg bad today. Really? Namun si wanita itu pun sadar bahwa dirinya sedang dipantau oleh pria misterius. Dan seketika si wanita itu ngabret untuk menghindari si Adul. Tetap saja si wanita itu harus terjebak di dalam parkiran dan hal ini membuat Adul semakin senang. Ujung-ujungnya si wanita itu harus ditangkap dan tanpa berlama-lama Adul langsung membunuhnya. Serta seperti biasa ia lalu menyayat kepalanya dengan sebuah pisau. Tak ada rasa curiga sama sekali bagi Ana. Justru ia sangat menikmati karena Adul sangat ahli di bidang ini. Stop looking at me. Focus on your work. The one on the right. Tak terasa mereka menghabiskan waktu bersama-sama sampai hari sudah larut malam. Adul lalu menonton berita yang tersiar mengenai 2 orang wanita yang tewas dengan kulit kepala tersayat. Namun Adul tetap santai dan tidak peduli dengan berita itu. Hingga ia membiarkan kulit di kepala manekin itu terus mengeluarkan darah. Promise me you won't tell. Is still developing. I cannot give you any more details. You hear that? A lot of you. Besoknya Adul mulai kencan bersama Ana lalu pergi untuk menonton bioskop. Lagi-lagi saat Adul mulai tertarik kepada Ana, ternyata Ana sudah memiliki seorang pacar sedari dulu. Adul yang sudah tidak bisa berkata-kata lagi cuma bisa melihat Ana akan pergi ke tempat pacarnya. The ending. Are you having another migraine? No, I'm fine. Hello? Yeah. Good night, friend. Singkat cerita, Adul berkunjung ke perlombaan manekin, di mana Ana berpartisipasi sebagai peserta. Di sana terlihat banyak sekali manekin yang berasal dari berbagai seniman. Tentu saja manekin Adulah yang terlihat paling berbeda. So happy to see you. Hello, Anna. I'm happy you made it though. Namun sepertinya Adul tak terlihat senang saat melihat manekin milik dia sendiri. Karena rambut manekin itu menggunakan kulit kepala asli, melainkan dia tertarik ke seorang juri, di mana juri itu berencana pulang duluan. Tanpa si juri sadari, tiba-tiba Adul sudah stay di apartemennya. Lalu tiba-tiba Adul pun langsung menyekeknya sampai tidak sadarkan diri. Singkat waktu, si juri pun mulai terbangun dengan kondisi sudah diikat oleh si Adul. Ternyata Adul menganggap si juri sebagai ibunya. Dan seperti biasa, ia langsung mencongkel kulit kepalanya pakai pisau miliknya. Pagi pun tiba. Adul kembali membuka tokonya dan mulai membersihkan segala jejak kejahatannya. Tak lama Adul menelepon Ana untuk mengembalikan manekin miliknya yang sudah disewa. Tetapi Ana tidak bisa datang ke tempat Adul karena ia dapat kabar bahwa salah satu juri telah tewas. Anna, I'll be there in 30 minutes. Besoknya Adul datang ke tempat Ana. Di sana terlihat pacarnya Ana yang sedang bersamanya,
Di saat itu pun pacarnya Ana tidak merasakan ada yang janggal. Lalu ia meminta izin kepada Ana untuk pamit duluan. Yes, but I'm really an actor. All right, well, I'm gonna leave you guys. Take good care of her, Frank. Sekarang Adul yang hanya berdua di apartemen mulai mengajak Ana untuk melakukan gabrutan. Namun tiba-tiba Adul malah keceplosan dengan berkata bahwa dia suka bagian rambutnya Ana. Ana pun mulai menyadari sesuatu yang mencurigakan terhadap Adul. Ditambah lagi pemberitaan bahwa Juri tewas dibunuh dengan keadaan tanpa kulit kepala bagian atas. Believe me, it's not your fault. The girls that were mutilated and murdered. Mentioned anything about other girls? Adul pun tak tinggal diam dengan mengancam Ana untuk tidak berteriak sama sekali. Ternyata pacarnya Ana tidaklah benar-benar pulang. Namun inilah yang terjadi. Nah, si pacar pun harus tewas setelah dibekam dengan sebuah pisau daging. Di sana Adul mulai emosi lalu mendobrak pintu itu. Dan ia pun berhasil menangkapnya. Singkat waktu, Adul berencana untuk membawa anak. Singkat waktu, Adul berencana untuk membawa Ana kembali ke toko. Untungnya Ana tidak bodoh sehingga ia langsung menusuk Adul dengan atribut manekin. Di situ Ana mulai lari ngabret untuk menghindari si Adul. Beruntungnya Ana mendapat tumpangan dari warga sekitar, di mana Ana menyuruh si supir itu untuk segera menabrak Adul. Nah, si supir pun panik karena tidak bisa mengendalikan mobilnya dan menabrak sebuah tembok. Di saat Ana terkapar, Adul pun mulai menghampiri dan mengambil kalung milik Ana. Seperti biasa, ia langsung menyayat kulit kelapanya. Singkat cerita, Adul akan melamar Hana di dalam rumahnya. Ternyata wujud Hana bukanlah lagi manusia, melainkan Hana yang diidamkan Adul adalah berupa patung manekin. Akhirnya, para polisi sudah menyadari perbuatan Adul, dan ia pun ditembak tanpa ampun dan meninggal di kamarnya sendiri. Lalu, film pun sudah berakhir. Jangan lupa subrek dulu biar gak ketinggalan video seram lainnya dari saya. Oke.